apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini, relaksasi pajak ini perlu diekstensifikasi ya, perlu diperluas dengan berbagai pajak-pajak yang lain ya. Harus juga ditiru oleh para gubernur yang lain. Ya, berikutnya topik kedua ini sesuatu yang mungkin menggembirakan warga Jakarta ya, bahwa Anies Baswedan pemerintah DKI membebaskan PBB bagi yang penggunanya di bawah 2 miliar NJOP-nya ya. Ini di masa pemulihan ekonomi akibat dari dampak pandemi COVID ya, dan kita masih dalam tahapan recovery. Dan tentunya ini adalah kabar gembira ya, karena masyarakat daya belinya itu jatuh ya. Nah, menurut Bang Matnur ini sesuatu yang tepat atau tidak? Karena pasti ada konsekuensinya mengurangi pendapatan daerah ya. Gimana Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Eko. Di topik kedua ini ya, ini tidak kalah menarik bahwa Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI melakukan sebuah terobosan yang populis ya, yaitu membebaskan pajak PBB untuk tanah yang memiliki nilai jualnya adalah di bawah 2 miliar. Sedangkan objek yang di atas 2 miliar itu dikenakan 0,5%. Begitu ya. Dan saya kira ini adalah satu bentuk perhatian ya Gubernur DKI terhadap kondisi masyarakat ya, terutama kelompok kelas menengah yang makin hari makin ke sini itu semakin berat ekonominya. Ya, mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak enakan. Pilihan harga cabai naik, pilihan LPG ya. Mereka ini kan kelas menengah yang LPG 3 kilonya atau gas melon itu nggak dapat. Jadi mereka akan suffering terhadap harga gas. Bahkan gas LPG yang 3 kilo pun yang subsidi di berbagai tempat itu pun mengalami kenaikan yang sebetulnya pemerintah katakan tidak naik. Ya kan? Nah, ini yang menjadi satu beban ya buat masyarakat kita, dan saya kira ini memenuhi rasa keadilan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, apakah dengan pembebasan PBB 100% ya, ini penerimaan pemerintah DKI menurun? Nah, saya kira ini yang harus hati-hati juga. Kalau penerimaannya ternyata menurun, maka ini harus dikompensasi dengan cara yang lain. Dan saya kira kalau seandainya NJOP yang di atas 2 miliar ini perlu dikenakan PBB-nya, maka saya kira ini harus dikenakan dengan tarif lebih tinggi lagi. Karena mereka dianggap ya 2 miliar tuh rumah ya sudah rumah sangat mewah lah ya. NJOP gitu kan 2 miliar rumah sangat mewah, dan saya kira mereka ya perlu perlu dinaikkan, tapi bukan dinaikkan untuk mengeruk tambahan penerimaan ya. Jangan, tapi hanya mengkompensasi dari pembebasan kelompok kelas menengah yang NJOP-nya di bawah 2 miliar. Dengan begitu penerimaan DKI ini tidak berkurang dan juga tidak bertambah gitu ya, harapan kita. Ini bisa mengkompensasi belanja DKI yang diharapkan ya sebesar-besarnya digunakan untuk pembangunan ekonomi. Nah, PBB ini kan sebetulnya sudah direlaksasi oleh pemerintah pusat ya, bahwa penerimaan ini sepenuhnya 100% itu digunakan oleh pemerintah lokal, pemerintah wilayah. Dan mereka menggunakan PBB ini sebagai penerimaan yang penting, dan dengan penerimaan itulah banyak program-program pembangunan yang dijalankan, ditunaikan janji-janji politiknya gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa memang satu ya kebijakan pembebasan PBB kepada masyarakat DKI yang memiliki NJOP di bawah 2
miliar. Saya kira ini mendukung daya beli, mendukung pemulihan ekonomi, dan saya kira ini perlu didukung oleh daerah lain, dan juga ini perlu di-encourage oleh pemerintah pusat untuk didukung. Karena begini, dengan adanya relaksasi pajak dalam teori ya, maka spendingnya masyarakatnya akan meningkat. Dan dalam proses pemulihan ekonomi kita butuh, rakyat ini butuh spending. Tetapi uangnya itu bukan dari hutang, liabilities gitu. Kalau hutang ini malah bahaya. Ini bukannya kita recover, tapi kita akan kena jebakan krisis berikutnya. Tapi kalau kita mengurangi certain tax ya, pajak tertentu, dan ini sifatnya adalah temporer ya, dan ini akan diberlakukan lagi manakala ekonomi sudah normal lagi, saya kira ini malah bagus. Gitu. Ini malah bagus. Karena dengan ekonomi lagi slow down dan rakyat diberikan relaksasi, dia akan menyisihkan uang meskipun dia penghasilannya tidak bertambah, dia akan sisihkannya untuk lebih banyak spending dan akhirnya lebih banyak meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Saya kira di situ dulu saya ingin berhenti ya, Bu. Ya, ini ya saya melihat bahwa ini adalah kebijakan yang tepat di saat sekarang ya. Pada saat semua harga naik, tentunya masyarakat pun membutuhkan dukungan finansial ya yang lebih lagi untuk bisa belanja ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, sementara pemerintah sendiri sedang berproses untuk menangani kenaikan-kenaikan harga tersebut. Yang kita lihat progresnya masih sepertinya masih jauh ya, dan solusinya pun masih belum signifikan. Padahal solusi yang besarnya kita sering bahas ya soal ini. Dan untuk ya saya setuju bahwa sepatutnya ini dicontoh oleh daerah lain sehingga masyarakat apalagi di yang tingkat pendapatan daerahnya rendah ya, ini harus dipikirkan juga nih, ya kan? Karena untuk tadi istilahnya untuk mengkompensasi ini malah akan agak kesulitan juga. Jadi tentunya daerah mana yang ini tidak semuanya ya, tidak semuanya yang punya kemampuan. Dan ada yang bisa disampaikan, Bang Mus? Ya, setuju ya tadi yang disampaikan bahwa kondisi kan memang masih belum pulih ya masyarakat. Jadi dengan adanya pembebasan pajak itu ya, PBB itu menjadi stimulus sih buat masyarakat khususnya kelas bawah untuk bisa bangkit gitu ya. Maksudnya mereka tidak punya alokasi untuk itu, dan pemerintah ya cukup salutlah dengan yang dilakukan Pak Anies Baswedan, meskipun memang daerah-daerah lain belum tentu bisa ya karena kondisi keuangan daerahnya masing-masing. Itu mungkin. Oke, Bang Mantel, yang mau ditambahkan? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini, relaksasi pajak ini perlu diekstensifikasi ya, perlu diperluas dengan berbagai pajak-pajak yang lain ya. Tetapi memang harus menggunakan prinsip keadilan, di mana memang orang yang lagi terkena paling besar ya dampak buruknya terkait pandemi ini harus diberikan banyak kemudahan. Dan saya kira ini ya setelah ini ya harus juga ditiru oleh para gubernur yang lain, gubernur-gubernur di wilayah yang lain. Tapi saya ingin ingatkan begini, harusnya kebijakan ini dalam rangka pemulihan ekonomi. Artinya begitu ekonomi sudah membaik, maka kebijakan ini harus diberlakukan kembali. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya penerimaan negara yang kuat, ya, sementara ekonomi juga lagi kuat-kuatnya, maka ini adalah modal awal kita untuk membangun lebih baik lagi, menghadirkan layanan publik yang lebih sehat lagi, lebih modern, lebih pro kepada rakyat. Dan policy makers ketika ingin melakukan pembangunan ya dia harus memiliki selain visi dan niat yang baik, dia harus memiliki anggaran yang kuat, yang banyak.
dan penerimaan ini akan menghasilkan anggaran yang banyak. Jadi saya kira kebijakan ini harusnya berlaku tidak permanen tetapi temporer sampai ekonomi ini pulih kembali. Demikian. Oke. Baik, saya kira ini bukan hanya yang di bawah 2 miliar ya, tapi untuk yang 2 miliar ke atas pun ada relaksasi sekitar 10% ya dari NJOP. Kemudian untuk selain rumah tinggal juga ada diskon ya, 15%. Jadi semua pihak ya kebagian juga nih relaksasinya. Cuma untuk yang di bawah 2 miliar ini gratis penuh. Dan ini tentunya hal yang baik bagi masyarakat. Saya kira udah clear ya? Ya, setuju. Oke, kita clear. lanjutkan ke topik terakhir ya. Ya, sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Oke, di video kali ini gue pengen simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya.